guru pengajar dari SMK Negeri 2 Klaten, kepada yang terhormat Ibu Ani selaku CGP dari SMK Negeri 2 Klaten. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Sinta Dewi dengan kerja saya di SMK S1 Jaya 2. Pagi ini saya sowan Pak Woro untuk melakukan pendampingan individu kedua kepada Ibu Ani Rahmawati, yang mana fokus dari pendampingan kita hari ini adalah membahas tentang visi guru penggerak, berikut juga dengan visi sekolah yang nantinya itu akan membawa Bu Ani kepada perubahan. Diharapkan yang mana CGP nantinya akan membawa perubahan atau angin segar bagi rekan-rekannya, rekan sejawat maupun lingkungan sekolahnya dengan program-program yang akan mereka lakukan ke depannya. Fokus pendampingan hari ini tentang visi sekolah, yang mana visi ini nanti akan menjadi acuan untuk seluruh warga sekolah dalam hal memajukan sekolah tersebut dengan menerapkan ciri khusus yang menjadi pembeda sekolah ini daripada sekolah yang lainnya. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan Ibu Ani memaparkan visinya dari keterangan perubahan dan visi sekolahnya. Untuk Bu Ani. Oke, dari Pak Wala dulu sudah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga keselamatan, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Saya hormati juga pengajar praktek CGP Bu Ani Rahmawati SDMT. Hormati Bapak Ibu peserta kegiatan mandiri pada rakyat. Bersyukur apabila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan tugas kita sehari ini di sekolah kita ini di atas pada tabir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yoga, selamat datang di SMK yang sudah berkenan untuk mendampingi bersama Ibu Ani dalam rangka untuk melaksanakan kita. Ibu Ani selamat bisa melaksanakan kegiatan supaya nanti bisa berjalan dengan baik, dan juga teman-teman semua terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Yang ketiga, saya mohon maaf mungkin suara saya agak terputus-putus itu, kedengaran aku karena dulu ya, setelah maraton terkait dengan PPDB yang cukup menyita waktu, menyita energi, menyita psikis ya. Kemudian setelah agak reda, saya harus ikut diklat manajerial selama 6 hari di Jogja kemarin. Ternyata sudah melampaui batas kemampuan saya, fisik saya. Artinya harus ada ada warning dari tubuh. Jadi beruntung Pak. Jadi kita sakit itu adalah kita beruntung. Artinya kita diperingatkan oleh badan kita sendiri bahwa ini wis maksimal, kita coba bablas nih. Jadi saya harus istilahnya kalau sudah di puncak terus kayak turun ya, karena sudah melebihi kemampuan ya. Jadi sinyal tubuh kita memperingatkan jangan diteruskan dulu, harus ada ya refresh gitu. Jadi ini kita bersyukur. Jadi sakit itu harus disyukuri. Sakit kecil-kecil itu kita harus bersyukur, karena itu adalah sinyal dari tubuh kita bahwa batas maksimalnya sudah tercapai. Jadi jangan dilanjutkan lagi. Ini hikmahnya seperti itu. Jadi kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan sakit yang ya entah kecil entah berat. Nah itulah
kenikmatan dari Allah bahwa kita diberikan AI, artificial intelligence, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi AI itu hanya di komputer. Sebenarnya kita pun juga punya AI. Hanya kadang kita tidak sadar kalau kita itu punya AI. Jadi mohon maaf agak kurang nyaman saya dalam menyampaikan. Termasuk tadi ketika wawancara dengan Pak Dwi itu sini itu berat Pak. Sini kan seperti ada batunya sehingga tidak bisa fokus. Bapak Ibu, jadi terkait dengan kegiatan hari ini, terkait dengan guru penggerak, jadi kita perlu sadari bahwa guru penggerak ini adalah salah satu cara, salah satu strategi dari pemerintah di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan guru penggerak, dan tidak hanya guru penggerak, masih banyak lagi yang lain yang sebenarnya juga tidak kalah pentingnya, seperti upskilling, reskilling, yang ini juga merupakan salah satu program. Kemudian juga PMM, platform Merdeka Mengajar, ini juga salah satu media untuk meningkatkan kompetensi. Maka pada kesempatan ini saya ingin berpesan bahwa mari, seperti yang sering saya sampaikan, kita jangan sampai dijajah oleh PMM, tapi PMM itu harus kita kendalikan. Kita butuhnya apa, ya kita ambil. Ada banyak materi di sana, ya kita ambil saja yang sesuai dengan kebutuhan. Oh, saya ternyata lemah di sini, maka saya ambil tema ini, saya pelajari sana. Jadi kita kendalikan, jangan sampai kita dikendalikan PMM, itu berarti kita salah dong. Oh enggak, komputer itu alat, kenapa kita jadi yang diperalat oleh komputer? Justru kita pilih mana-mana yang ini sesuai yang kita pilih, seperti itu. Ya, termasuk hal-hal yang lain ya. Jadi mari kita nikmati PMM itu sebagai sebuah alat untuk membantu meningkatkan kompetensi kita, bukan sebagai barang yang justru menjajah kita. Nah, ini paradigmanya harus kita balik. Maka ya kita schedulekan. Oh, saya butuh ini ya tahun ini, bulan semester ini saya butuh ini, ya kita ambil aja. Tidak usah peduli loh, sana udah sebenarnya setahun satu atau satu itu aja udah cukup bagus. Ada ilmu baru terapkan, ya, seperti itu. Ini yang diinginkan sebenarnya seperti itu. Jadi kita bukan dalam rangka lomba banyak-banyakan guru penggerak. Saya menggunakan istilah yang ekstrim ya. Saya tuh suka yang ekstrim. Bukan berarti kita tuh lomba banyak-banyak guru penggerak, tapi dengan adanya guru penggerak itu apa yang bisa kita ambil manfaat untuk peningkatan kualitas sekolah kita. Maka monggo nanti Pak Mono yang sudah, kemudian Pak Dwi nanti yang insya Allah sebentar lagi akan lulus gitu. Mari ilmu yang diperoleh ini diterapkan dalam keseharian. Ya. Syukur-syukur kersa nulake karo teman-temannya. Silakan diterapkan terkait dengan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media-media pembelajaran yang lain yang pasti yang pelajari ini diterapkan dalam sekolah. Supaya apa? Supaya keberadaan guru penggerak di setiap sekolah, di sekolah kita ini nanti berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Nah, maka ini saya juga pernah mengusulkan kemarin di seni budaya. Ada nggak riset mengenai dampak jumlah guru penggerak dengan kualitas sekolah? Gitu Pak. Nah, jangan nggak riset itu ya. Adakah dampak jumlah guru penggerak di suatu sekolah terhadap kualitas sekolah? Gitu. Jadi saya hanya contoh aja. Kalau misalnya satu guru penggerak itu bisa menaikkan nilai akreditasi sebuah sekolah yang bisa dari 70 jadi 80. Berarti kalau ada 10 guru penggerak, berarti dari 70 jadi 110 gitu. Harusnya begitu. Nah, tapi tidak saja juga. Ya nanti kita sampaikan orang Ustaz. Jadi ini disiapkan instrumennya. Artinya dengan jumlah guru penggerak ini seberapa dampaknya kepada sekolah.
Harusnya dengan jumlah guru penggerak yang banyak sekolah, kan saya dengar ada satu sekolah itu ada sampai 7 atau 10, berarti sekolahnya luar biasa. Maunya akreditasi ini A gitu ya, jadi A. Harusnya begitu kan? Kalau kita pakai ilmu, nek saya itu bicara gitu aja, pakai ilmu hukum gercep gitu. Sing mlebu ya kudu padha sing netu, nek ora berarti ada yang salah di situ. Nah iki Pak. Transistornya berarti masalah gitu. Gitu ya. Maka kami berharap nanti Pak Dwi apapun yang dapat ditularkan Pak. Sampaikan ke saya, Pak Woro ini perlunya kita sampaikan. Nek jangan beten nek jangan beten kuat tak wangi Pak. Seperti itu. Wah ini juga begitu nanti ya. Bahkan ketika dalam proses pun disampaikan apa Pak? Jadi meskipun belum dinyatakan lolos, dalam proses ini pun sampaikan. Ini lebih bermakna, daripada kita tidak berbuat apa-apa sama sekali. Nah ini harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mari ya saya juga mendorong teman-teman yang lain juga jadi guru Pak Agung ada kesempatan besok. Ini nah kita katanya ini terakhir gitu ya. Nek Pak Nadiem ya ngomongnya terakhir karena dia juga tidak tahu besok mau jadi menteri atau tidak. Ya. Gitu ya. Ya, tapi monggo apapun medianya, saya berharap teman-teman di SMK 2 ini aktif untuk mengikuti program-program yang bersifat untuk peningkatan kompetensi. Alhamdulillah ini saya juga masuk di RPR Revolusi Pembelajaran Lama Guru Penggerak. Mulainya besok Senin. Ini boleh gawean meneh. Iya, ekonomi ya, karena kan bonusnya SMK PK 3 tahun, kepala SMK 3 tahun itu kan berhak mengikuti RPR. Jadi nanti saya juga akan jadi sama khususnya dengan mengikuti guru penggerak. Karena kan salah satu syarat kepala sekolah sekarang kan guru penggerak. Ya, maka yang kepala sekolah harus ikut rekod isi. Kemudian saya daftar, alhamdulillah memenuhi syarat. Nah, besok Senin mulai ikut guru penggerak. Ya apa semaksimal mungkin kita ikuti. Jadi apapun kita ikuti supaya ya kapasitas dan kapabilitas kita meningkat sehingga berdampak pada kualitas sekolah. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan terima kasih Bu Yoga sudah berkenan untuk mendampingi. Tolong didampingi, dibimbing, diarahkan, diingatkan kalau ada yang kurang diingatkan supaya proses ini berjalan dengan benar sesuai dengan harapan pemerintah. Dengan guru penggerak ini bisa meningkatkan kualitas satuan pendidikan ya, untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa-siswinya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Klaten, Bapak Muhammad Poro Nugroho yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti semua proses pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Terima kasih kepada Bu Yuke yang dengan sabar selalu mengingatkan tugas-tugas saya yang sering hampir terlambat. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua yang mengorbankan waktunya untuk kegiatan saya di pagi hari ini. Pagi hari ini saya sampai pada tahap kedua pendampingan individu 2 untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak yang sudah saya susun. Jadi tujuan kegiatan saya pada pagi hari ini adalah mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita ini.
Jadi untuk flashback sebentar, visi itu apa? Jadi visi adalah sebuah gagasan yang berorientasi pada masa depan, dan gagasan itu merupakan cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Kalau kita bicara pada lingkup sekolah, berarti itu adalah cita-cita kita bersama. Dengan kata lain bahwa visi itu akan dapat membantu kita melihat kondisi saat ini sebagai kondisi awal dan membayangkan tujuan atau garis finish yang akan kita capai nanti. Kita juga tidak lepas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sejalan dengan amanat kurikulum merdeka, yaitu yang saya ambil yang 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama bahwa kita sebagai guru harus menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu adalah menuntun murid. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun, mengajak murid menemukan potensi dirinya tanpa yang ketiga ini, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Jadi kita menuntun, mengikuti, menyesuaikan dengan kodratnya murid dan kodrat zaman murid. Bahkan ada istilah bahwa di kurikulum merdeka ini pendidikan yang menghamba pada murid, tapi jangan diartikan secara harfiah kita sebagai hamba sahayanya murid, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan sebenarnya apa yang kita inginkan atau menjadi tujuan di sekolah kita ini terhadap murid kita. Jadi terutama di sini fokus kita adalah terhadap murid kita. Di sini ada beberapa kalimat rumpang yang nanti saya akan minta ke Bapak Ibu untuk membantu saya melengkapinya untuk kita diskusikan bersama-sama. Jadi yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Ini nanti ada 6 kalimat rumpang. Akan saya ajak Bapak Ibu satu persatu mengisi kalimat yang belum lengkap ini. Jadi ini yang pertama dulu, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kami mohon Bapak Ibu nanti mengisi di sticky note ini ya. Langsung saja, nanti satu selesai saya tempel di situ, nanti baru kita ke pertanyaan yang kedua. Jangan Pak, nanti saya nggak lulus nanti. Oh iya, untuk tangan itu. Iya, tidak apa-apa. Kita kuasa. Nanti kalau pakai di foto Eli.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo dilengkapi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut yang ketiga. Ada kalimat rumpang di sekolah. Kita mengutamakan apa menurut Bapak Ibu? Sambil menunggu Pak Duana, kita lanjut ke kalimat rumpang yang keempat ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, monggo dipun lengkapi.
Dapat sudah Pak Hari itu. Sepiknya tuh orang gitu. Masalahnya yang kali Saling ini cinta ya. Sambil nunggu Pak Ali, kita lanjut ke kalimat rumpah kelima ya Bapak Ibu. Oh, sudah selesai. Terima kasih Pak Ali. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, monggo Bapak Ibu dilengkapi.
Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita coba rumuskan satu persatu untuk melengkapi kalimat rumpang yang akan kita yakini bersama. Ya. Yang pertama, kalimat rumpangnya adalah kita memimpikan murid yang, ini yang pertama ada, kita memimpikan murid yang belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang mampu bersaing kompetensinya. Berikutnya ada murid yang berakhlak mulia dan berkarakter, menguasai keterampilan yang diminati. Kemudian murid yang ramah dan bersahabat serta saling menghargai. Kemudian berikutnya ada yang menuliskan murid yang disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir murid yang pandai dan berakhlak mulia. Kalau saya cermati dari semua yang sudah Bapak Ibu sampaikan di sini, ini ada satu yang merupakan kesamaan dari yang kita impikan bersama, yaitu kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Kemudian murid yang belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada salah satu ini menyampaikan bahwa murid yang disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Ini juga terkait dengan akhlak mulia yang menjadi impian kita bersama terhadap murid-murid di sekolah ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan pada kalimat rumpang yang pertama, itu kita memimpikan murid yang bisa belajar sesuai minat dan bakatnya, kemudian juga yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, ada kalimat rumpang, kita percaya bahwa murid adalah orang yang mempunyai skill atau keterampilan, kemudian mempunyai bakat alami yang bisa kita kembangkan dan arahkan. Jadi kita masih menyambung ke yang pertama, sesuai bakat dan minat siswa. Kita percaya bahwa murid itu pandai semua, terus sekali Bapak Ibu, penerus generasi yang bisa diandalkan, penerus cita-cita dan pemimpin di masa mendatang, kemudian bahan mentah yang dapat kita bentuk sesuai dengan kapasitas. Kalau saya mencermati dari kalimat-kalimat yang ada di sini, ini artinya Bapak Ibu guru semua memang bermimpi bahwa dan mempercayai bahwa murid-murid itu adalah aset kita untuk kita kembangkan, untuk kita bimbing menjadi anak-anak yang memiliki keterampilan, yang memiliki skill tinggi dan diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama keteladanan bagi semua. Kemudian pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, kesamaan dan kesetaraan, kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Kemudian berikutnya ada yang menyampaikan di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang sesuai kemajuan zaman dan yang tidak meninggalkan akhlak mulia. Kemudian satu lagi, di sekolah kita mengutamakan keberpihakan pada murid dengan memberikan pelayanan terbaik dalam pembelajaran. Kalau saya membaca kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, kita di sekolah itu mengutamakan pelayanan ya Bapak Ibu kepada murid, mengutamakan pelayanan kepada murid, dan ini masih menyinggung lagi tentang akhlak mulia. Dan satu, ada keteladanan. Kalau saya bisa menyimpulkan di sini, keteladanan kita sebagai pendidik itu juga adalah salah satu bentuk pelayanan kita kepada murid untuk menghasilkan generasi penerus yang mempunyai skill tinggi, mempunyai akhlak mulia seperti itu. Kemudian yang keempat,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya belajar, disiplin, dan mentaati tata tertib. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebutuhan akan ilmu yang bisa untuk bekal di masa depan. Kemudian bahwa kesuksesan membutuhkan pengorbanan, bahwa sekolah adalah tempat untuk meningkatkan keterampilan dan membentuk karakter, bahwa pendidikan di sekolah penting untuk masa depan mereka, bahwa belajar mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Kalau saya membaca di sini, sebenarnya yang diimpikan Bapak Ibu dan yang menjadi persepsi Bapak Ibu hampir semua sama, bahwa murid di sekolah itu sadar betul bahwa sekolah itu adalah tempat belajar, tempat mempersiapkan masa depan. Kemudian kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kebersamaan menjadi kunci keberhasilan, melayani siswa, maju dan berwawasan luas, bersama-sama menjaga sekolah agar tetap nyaman dalam pembelajaran, meningkatkan kemajuan sekolah. Kalau saya membaca di sini bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk selalu menjalin kebersamaan, untuk maju bersama, dan juga tidak lupa ini mengembangkan wawasan kita agar tidak tertinggal terhadap kemajuan zaman yang terus berjalan. Kemudian yang terakhir, kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya kerjasama dan selalu menjalin komunikasi yang baik, kolaborasi ya Bapak Ibu. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemajuan menjadi kebutuhan bersama. Kita harus mengutamakan kepentingan siswa, berpihak kepada murid lagi ya. Pendidikan salah satu sarana untuk menjadikan siswa mencapai cita-citanya. Untuk kemajuan sekolah tergantung dari semua warga sekolah dalam menjalankan tugasnya masing-masing, mempunyai tujuan yang sama untuk menjadi lebih baik. Kalau melihat ini, Bapak Ibu meyakini bahwa kolaborasi dan kerjasama itu sangat penting ketika kita akan mewujudkan kemajuan sekolah dan membantu siswa, murid-murid kita untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau yang saya baca dari kelengkapan kalimat rumpang yang saya sampaikan, dari ide-ide, pendapat, gagasan, dan mimpi Bapak Ibu semua, kita sudah berkiblat pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian amanat di kurikulum Merdeka, di mana kita mengutamakan murid, pelayanan kepada siswa, kemudian ada merdeka belajarnya juga karena kita memperhatikan karakteristik murid, ada kolaborasi. Nah, selanjutnya, apakah ini sudah sesuai dengan visi misi sekolah kita? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi ini visi sekolah kita, visi SMKN 2 Klaten, yaitu menjadikan peserta didik unggul di bidang vokasi yang berkarakter mulia, berdaya saing, berintegritas, dan cita lingkungan. Ini visi sekolah kita yang terbaru. Nah, dari tadi yang saya sampaikan, hasil ini sebenarnya juga hasil pemikiran Bapak Ibu semua, kemudian kita sandingkan dengan visi SMK Negeri 2 Klaten. Menurut Bapak Ibu, apakah apa yang kita simpulkan hari ini, apa yang kita gagasan-gagasan kita itu apakah sudah sejalan dengan visi SMK Negeri 2 Klaten? Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi, monggo. Ya, kalau menurut saya
tadi untuk menjadikan siswa yang berakhlak dan sebagainya ini sudah masuk semua. Kemudian mengenai kemampuan siswa itu ada diwakilkan di unggul ya. Dan unggul di bidang, kalau unggul itu kan di semua bidang gitu. Kalau berkarakter mulia itu kan dari sikap, kemudian sudah saing ini berhubungan dengan dunia luar dan sebagainya. Jadi sudah cukup, tapi kalau saya masih ada sedikit lagi yang keperpihakan kepada siswa itu belum nampak gitu. Iya, itu belum dikuatkan sekali gitu. Kalau saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hari yang sudah menyampaikan pandangan terhadap hasil diskusi dengan visi sekolah kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang akan menyampaikan. Sudah, Pak Agung. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, berdasarkan beberapa tadi masukan dari saya pribadi dan juga mungkin dari teman-teman yang tadi sudah dimasukkan terkait dengan tulisan-tulisannya, sebetulnya sangat menarik. Banyak sekali masukan yang tadi ada, kemudian mungkin belum tercantum situ juga banyak sebetulnya. Artinya memang tadi termasuk keberpihakan siswa itu sebetulnya juga bagian dari, ya semua itu intinya sebetulnya keberpihakan kepada siswa. Menurut saya seperti itu. Artinya memang menjadikan peserta didik. Nah, peserta didik itu siapa? Ya siswa itu sendiri. Artinya memang semua, entah itu unggul, karakter mulia, berdaya saing, berintegritas dan cinta lingkungan, itu sebetulnya target kita adalah siswa. Cuma yang belum muncul itu bagi saya adalah terkait dengan orang yang ada di dalamnya, gitu ya. Di dalam sekolah itu kan tidak hanya siswa, ada guru juga, kemudian ada pegawai, ada Pak Bon, Satpam dan seterusnya. Itu yang memang yang tentu itu menjadi target juga ya, target dari visi sekolah juga gitu ya. Meskipun sebetulnya memang yang menjadi utama di kita itu adalah ya siswa itu sendiri gitu. Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah ya keluarga, orang-orang yang ada di sekolah itu. Nah cuma tadi memang kita belum banyak berpikir di sana gitu ya. Ya kita masih berfokus ke anak, karena tadi saya lihat itu malah fokusnya malah semuanya ke anak, belum ke yang lain-lain gitu. Jadi ke guru dan seterusnya bagaimana, ke Pak Bon bagaimana, itu yang kan tadi belum kelihatan bagi saya begitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Saya mencermati visi itu sudah luar biasa ya. Artinya ketika menjadikan peserta didik itu kan otomatis nanti dari gurunya, dari sarprasnya, dari Pak Bonya itu sudah terkontak di situ. Karena memang tujuan lembaga ini itu kan output dan outcome-nya kan dari peserta didik itu, bukan guru, bukan pegawai, bukan apa gitu. Tapi otomatis pegawai, guru, sarpras dan seterusnya itu mengikuti ketika kita punya target di peserta didik. Jadi kalau membahas tentang guru dan seterusnya itu nanti bukan di ranahnya visi SMK menurut saya. Tapi kalau visi SMK itu karena sekolah itu output outcome-nya peserta didik, maka bagaimana menjadikan peserta didik yang unggul, berkarakter mulia, berdasar itu sebenarnya mental ya. Mental. Jadi kalau yang 1, 2 itu 3 itu sudah mental. Kalau yang pertama itu memang di bidang religius. Saya kira karakter Pancasila sudah masuk di situ semua. Karakter Pancasila berapa Pak? Ada berapa? 6 ya. 6 karakter Pancasila itu sudah terangkum di situ semua. Kalau itu nanti bisa diterjemahkan itu sudah luar biasa menurut saya ya. Jadi karakter mulia itu religiusnya sudah muncul, berdaya saing itu kreasi, inovasi, produktivitas itu sudah muncul di sana, berintegritas itu mentalitas industri sudah di sana, kemudian cinta lingkungan itu adiliyatanya sudah muncul. Saya kira ketika nanti terlalu panjang juga susah diterjemahkan. Pendek itu udah menurut saya udah singkat, padat, jelas dan tepat. Matur nuwun.
Terima kasih Pak Agung dan Pak Sukono yang sudah menyampaikan pendapat dan tambahan buat kami. Pak Ari sudah saya terima kasih di awal. Ya, jadi kalau saya bisa menarik benang merah dari apa yang disampaikan Pak Hari, Pak Agung dan Pak Sukono, visi sekolah kita itu sudah tepat karena sasaran kita itu adalah peserta didik. Dengan kita menyasar peserta didik yang unggul di bidang vokasi yang berkarakter mulia, berdaya saing, berintegritas, dan cinta lingkungan, otomatis semua komponen sekolah itu akan bergerak dan memantaskan diri agar dapat mewujudkan visi itu. Begitu ya Pak Sukono? Yeah. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi dan apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu yang tadi tertuang ketika kita melengkapi kalimat rumpang itu sudah menjadi dan sudah sejalan dengan visi sekolah kita. Sudah kita bahas. Nah, dari visi sekolah, saya sebagai guru penggerak akan merumuskan visi saya pribadi yang tidak keluar dari visi sekolah. Jadi ini masih sejalan dengan visi sekolah. Jadi saya memiliki visi menjadikan generasi tangguh yang berakhlak mulia, berwawasan global, dan berdaya saing. Ketika saya merumuskan ini, saya berpedoman dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian profil pelajar Pancasila, dan visi sekolah kita. Kenapa saya memilih kata-kata tangguh? Saya berpikiran bahwa tangguh itu ulet, tidak putus asa, mau berusaha keras untuk apapun yang menjadi cita-citanya. Itu kan juga akan mewujudkan generasi unggul yang menjadi cita-cita sekolah kita. Kemudian di sini saya menyebutkan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu di dalamnya melingkupi ada akhlak beragama, akhlak sebagai pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga dalam bernegara. Jadi saya memilih kata berakhlak mulia itu sebenarnya di dalam sudah mengandung maksud bagaimana berketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana kita cinta lingkungan. Jadi itu saya sampaikan dengan satu kata berakhlak mulia. Berwawasan global itu artinya bahwa murid kita harus memiliki daya saing di era global sekarang dan bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga berbineka juga. Karena kalau dia berwawasan global, dia akan memiliki pemikiran yang toleran, menghargai perbedaan seperti itu. Kemudian berdaya saing. Berdaya saing itu menguatkan visi sekolah kita. Karena saya merumuskan visi saya, pasti saya tidak akan lepas dari visi sekolah saya. Nah, dari rumusan visi saya ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan evaluasi atau apa? Kami persilahkan. Menarik ya, visi guru penggerak. Nah, tadi sudah sangat jelas terkait dengan apa yang ingin dijadikan begitu Bu ya. Entah itu generasi tangguh, berakhlak mulia, berwawasan global, dan berdaya saing gitu ya Bu. Cuma satu yang saya tanyakan aja Bu, kenapa Ibu mengambil kata istilah menjadikan? Nah, karena kan banyak sekali ya gitu, istilah-istilah yang kata-kata yang lain bisa melahirkan, mencetak, kemudian apa dan seterusnya. Kayak itu contoh saja sih, contoh sebetulnya menjadi utama saya memang di situnya itu ya. Kalau yang generasi tangguh, beradab, dan seterusnya itu kan sudah ya, sudah hampir sama seperti visi yang ada di sekolah. Nah, saya ingin tahu kenapa Ibu ambil kata menjadikan. Apakah nanti jadi anak, jadi-jadian gitu. Nah, itu yang saya tanyakan. Kita coba makasih.
Terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya. Walaupun ini membuat saya grogi, tapi tetap saya berusaha menjawab. Menjadikan. Kenapa saya tidak memilih melahirkan? Karena sudah pernah melahirkan. Bukan Pak. Kalau melahirkan itu dalam persepsi saya kan dari sesuatu yang tidak ada muncul. Kan bayi itu tadinya kan belum ada di dunia ini, muncul jadi sesuatu yang baru. Terus kemudian kalau mencetak itu kan sesuatu yang belum berbentuk, kemudian kita bentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Tapi kalau menjadikan, kita kan sudah diberi istilahnya raw material yang sudah ada bentuknya. Mereka sudah ada bentuknya, bahkan mereka sudah memiliki karakter. Yang dimana tadi kalau kita berpihak pada murid, kita kan harus memperhatikan karakter peserta didik, menuntun dia sesuai kodrat yang sudah dimiliki. Nah, dalam menuntun inilah kita memperhatikan karakter dan berusaha mengarahkan anak itu menggali potensi dirinya agar sesuai mimpi saya itu. Begitu Pak Agung. Semoga bisa diterima Pak Dokter. Tidak membentuk sekarang. Kalau membentuk itu hampir sama dengan mencetak Pak. Jadi dari mungkin kalau dari lempung plastisin kita plenyet-plenyet gitu Pak. Itu bayangan saya kayak gitu Pak. Tapi kalau menjadikan, dia itu sudah berbentuk, hanya kita menyentuh, bukan mengubah loh Pak ini. Kita mendidik itu kan bukan mengubah. Begitu ya Pak Kono sama Pak Dwi. Kita tidak merubah. Dalam mendidik sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita tidak merubah. Ngaten nggih Pak Agung, kalau masih panjang nanti berdua aja. Mewujudkan. Berarti kan sebelumnya tidak berwujud Pak. Mungkin Bu Santi sama Pak Komar mau. Saya seperti sama Mbak Ani yang tadi menjadikan. Kalau saya pribadi setuju sekali dengan pendapat Mbak Ani, menjadikan, karena sudah ada, karakter kita tinggal menjadikan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Bu Santi. Iki aja mergo sak ruangan wedi aku lho Dik. Iki jenengan kaprokku kok. Nah, dari visi saya tadi, saya merumuskan satu kalimat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Alasan saya memilih kalimat ini, kompetensi peserta didik yang akan saya tingkatkan, karena dengan dia menjadi anak yang kompeten, maka dia akan tangguh, dia akan juga sesuai visi sekolah, dia akan menjadi anak yang unggul. Kenapa saya memilih pembelajaran berbasis proyek? Saya melihat di dalam pembelajaran berbasis proyek 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu masuk semua Bapak Ibu. Dari mulai dia berakhlak mulia, kemudian dia harus kreatif, harus bernalar kritis, harus bergotong royong, harus mandiri. Itu dalam project based learning atau pembelajaran berbasis proyek itu ada semua. Jadi saya menggagas satu prakarsa perubahan adalah meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, kalau kita cermati dalam kurikulum Merdeka, model pembelajaran yang menjadi ikonnya yang sangat disarankan untuk kita laksanakan itu adalah project based learning. Apalagi kita SMK. Demikian Bapak Ibu alasan saya memilih prakarsa perubahan, meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini pendekatan yang saya gunakan itu adalah dengan paradigma inquiry apresiatif. Itu adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan di mana ini merupakan upaya kolaboratif yang dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Jadi di sini kita tidak mencari salah kamu apa, kenapa kamu melakukan kesalahan ini,
tetapi kita menggali yang positif itu untuk lebih meningkatkan potensi diri. Nah, tahapannya saya menggunakan apa yang dinamakan sebagai bakja. Yang pertama yaitu B yang pertama itu adalah buat pertanyaan utama atau define. Itu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian yang kedua, kita ambil pelajaran dengan discover, mengumpulkan berbagai pengalaman positif. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah di sini, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, G atau gali mimpi, kita menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan atau yang diharapkan di lingkungan pembelajaran kita. Kemudian yang keempat itu jabarkan rencana atau desain. Di sini kita menyusun atau merumuskan tindakan-tindakan tentang hal-hal apa, hal-hal penting apa yang perlu dilakukan ketika akan mewujudkan visi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah atur eksekusi atau deliver. Setelah kita menyusun rencana, kita memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, siapa kolega kita atau rekan unsur di sekolah yang akan kita ajak untuk terlibat, bagaimana strateginya, aksi yang akan dilakukan seperti apa untuk mewujudkan visi kita. Nah, untuk itu saya tuliskan langkahnya atau tahapannya satu-satu. Pada tahap buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk berdiskusi betapa pentingnya meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua, saya juga akan membaca literatur mengenai pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana dia akan meningkatkan kompetensi peserta didik. Kemudian pada tahapan kedua yaitu ambil pelajaran, pertanyaan yang saya rumuskan itu adalah siapakah di sekolah ini yang mempunyai pengalaman meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Situasi apa yang dapat dilihat dalam pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Dan yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat membantu saya dalam mewujudkan visi ini untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Tindakan untuk menjawab pertanyaan saya tadi, itu saya akan mencari contoh nyata bagaimana meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Cara mencari contoh itu saya melakukan wawancara, studi literatur maupun korespondensi dengan orang-orang yang kompeten di ranah itu. Kemudian saya juga akan melakukan wawancara, survei, minta pendapat kepala sekolah, rekan sejawat untuk memberikan masukan-masukan kepada saya agar saya dapat mewujudkan gagasan saya itu. Kemudian pada tahap ketiga yaitu gali mimpi, situasi seperti apa yang saya bayangkan akan terjadi jika impian saya itu berhasil. Nah, yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah saya akan membuat deskripsi. Kalau impian saya itu berhasil, nanti kondisi siswa seperti apa, sekolah seperti apa, karena itu akan memotivasi kita mewujudkannya. Kemudian mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai konsentrasi keahlian masing-masing. Jadi saya buat deskripsinya dulu, kemudian mengidentifikasi kompetensinya, karena itu nanti yang akan kita tingkatkan. Kemudian pada tahap keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya rumuskan adalah apa langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek? Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek?
berapa lama target untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Tindakan yang saya lakukan, jadi penyelidikannya adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik. Antara lain situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, jenis proyek yang mereka minati. Kemudian juga saya akan diskusi dengan teman sejawat yang sudah melakukan model pembelajaran itu sebagai penguatan bagi saya, dan juga akan membuat rencana yang realistis, capaian yang akan saya capai. Kemudian yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang saya rumuskan adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, dan siapa yang dapat memantau dan mengarahkan saya dalam kegiatan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi, karena dalam PJBL itu sangat memungkinkan kita berkolaborasi antar mata pelajaran maupun bahkan antar konsentrasi keahlian. Kemudian saya akan meminta kepala sekolah, rekan guru, dan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Demikian Bapak Ibu, 5 tahapan bagja yang saya rumuskan pada kesempatan kali ini untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Monggo Bapak Ibu kalau ada masukan dan saran demi perbaikan tahapan-tahapan yang akan saya rencanakan ini. Kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Ani sudah sampai pada tahap ini. Untuk visinya yang sudah sangat bagus. Mungkin ada ada satu tambahan Ibu tentang observasi atau untuk persiapan, di mana untuk melaksanakan visi tersebut kita juga harus berusaha memperhatikan mengenai aset atau sarana yang ada di sekolah. Yang itu tadi mungkin bisa dimasukkan supaya visi tersebut atau rencana itu bisa terwujud dengan baik, seperti itu Bu. Jadi kita tidak bisa meninggalkan yang namanya aset atau sarana-sarana yang ada di sekolah kita sebagai pendukung untuk kegiatan pendidikan yang berbasis proyek tersebut. Nggih, ya. Demikian Ibu, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih. Saya sedikit. Setelah ini nanti saya minta waktu 5-10 menit untuk diseminasi sama diklat juga dari Dinas Pendidikan lewat LMS seperti Bu penggerak itu. Jadi kalau saya baca itu mungkin ini Bu, timeline-nya atau waktu di antara eksekusi itu kira-kira target. Oh iya, tentang waktu tentang waktu. Iya. Di waktu ini Bu. Saya cuma menyampaikan target mewujudkan prakarsa. Di sini tindakan saya akan membuat rencana capaian yang realistis. Iya, maksud saya barangkali bisa berapa minggu, itu kan setiap minggunya ya. Oh, disebut begitu. Iya, disebut berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun itu untuk mencapai visi guru penggerak itu. Visinya jenengan kan tadi menjadikan generasi. Iya. Berarti kan perlu satu generasi itu usianya berapa Pak? Ya, 60 tahun. Berarti butuh 60 tahun. Atau kalau SMK kan berarti satu generasi aja 4 tahun kan, mulai masuk sampai keluar gitu kan, itu jadi generasi sudah tercapai gitu. Itu generasi pertama, generasi kedua gitu. Jadi paling kayak yang 4 tahun, 3-4 tahun gitu kan, itu bisa disebutkan. Kalau 4 tahun itu kemudian dijabarkan per minggu, itu ya luar biasa sekali nanti. Jadi bisa per bulan atau per minggu. Jadi ada realistis karena orang ketika memiliki time waktu itu kan kadang saya besok bangun jam 4 itu kan, dia kan bangun jam 4, tapi kalau saya besok bangun pagi jam berapa gitu, dari jam 7 baru bangun gitu. Sehingga ketika itu bisa di-clearkan waktunya 1 tahun. Sehingga ketika sekarang tanggal sekian maka ada keterukurannya gitu. Matur nuwun. Oke.
Saya pengen tahu aja Bu, ya nggak bertanya Bu ya. Jadi karena memang saya mungkin Mas Komor juga belum pernah mengikuti guru penggerak gitu ya. Tanya kan boleh Bu ya. Oke. Ya, terkait dengan prakarsa ya. Jadi prakarsa itu kan sebetulnya adalah mungkin nanti kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi itu ya Bu ya. Pemahaman saya seperti itu. Atau istilahnya kayak misi gitu ya Bu ya. Seperti misi gitu ya. Nah, yang pengen saya tahu Bu ya. Jadi apakah kan cara untuk membuat atau istilahnya membuat tahapan-tahapan itu apa harus baca? Apa harus baca? Atau dengan cara yang lain sebetulnya kan banyak tahapan-tahapan dalam mencapai itu gitu ya. Nah, apakah kenapa kok harus pakai ibu misalnya? Itu pakai baca atau siapa yang mengharuskan, siapa yang menemukan atau seterusnya? Kok tindakan seperti itu harus urut dengan B, A, G, J, A gitu Bu ya? Nah, apakah harus seperti itu atau mungkin boleh menggunakan tahapan yang lain? Atau SWOT atau misalnya seterusnya gitu. Nah, kenapa harus pakai itu gitu loh? Mungkin itu yang mungkin saya ingin tahu aja Bu. Terima kasih Bu. Pak Dokter itu kalau nanya memang kenapa dan mengapa. Yang pertama dari Pak Dwi, terima kasih sekali sarannya. Nanti saya masukkan, itu termasuk observasi juga ya Pak, observasi untuk ini. Kemudian untuk Pak Sukono, terima kasih. Itu justru tahap selanjutnya setelah ini. Jadi di sini kan saya hanya menyampaikan nanti penyelidikannya seperti apa. Nah, setelah itu di tahap misinya seperti yang disampaikan Pak Agung, itu nanti saya akan membuat jadwalnya. Membuat jadwalnya nanti. Jadi seperti di kami kan orang bangunan. Kan ada rencana, ada progres. Dalam perencanaan itu kita punya rencana besarnya. Jadi mungkin dalam 1 tahun misalnya. Tetapi di setiap tahap itu step-step kecil ada, yang per minggu ada. Karena kalau kita tidak rincikan per minggu, hanya kita ranah setahun, kayaknya kan terlalu panjang. Seperti orang berjalan, kalau dari sini saya sudah membayangkan sampai Jakarta, dengan saya membayangkan berhenti dulu di Semarang. Bukan berhenti sebenarnya, tapi ada kayak di situ ada evaluasi, kemudian maju lagi ada evaluasi. Nah, maksud saya seperti itu. Tapi terima kasih sekali Pak Sukono mengingatkan saya untuk membuat perencanaan yang lebih detail agar lebih mudah untuk mewujudkan. Kemudian untuk Pak Agung terkait ini, jadi Bagja ini itu belum sampai merinci tindakan PJBL-nya, begitu belum Pak. Tetapi tindakan apa sih yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Jadi bukan menjawab pertanyaan yang di atas. Jadi di sini itu kita belum menjawab pertanyaan, tapi apa yang dilakukan agar saya bisa menjawab ini, begitu Pak. Seperti contohnya situasi seperti apa? Kalau saya menjawab pertanyaan situasi seperti apa, berarti kan saya akan menuliskan saya membayangkan siswa yang berakhlak mulia, yang kompeten begitu. Tapi ini adalah apa yang saya lakukan agar saya dapat menjawab pertanyaan di atas. Jadi Bagja itu seperti itu. Makanya ini belum muncul tindakan yang sebentar atau mungkin yang lebih jelas yang. Nah, misalnya ini, siapakah di sekolah ini yang mempunyai pengalaman? Kalau di sini kan saya langsung jawab, misalnya kepala sekolah, teman guru sejawat. Tapi kan di sini saya mencari contoh. Jadi ini adalah apa yang saya lakukan agar saya bisa menjawab ini. Saya membaca, mencari literatur, begitu. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan, apakah harus Bagja? Mboten, Pak. Tidak. Banyak manajemen perubahan yang lain, tetapi memang yang kita dalami di pendidikan guru penggerak tahap saya ini adalah kita mengaplikasikan Bagja dari paradigma inquiry apresiatif, di mana di sini kita berpikirnya adalah menggali potensi kelebihan untuk melakukan perubahan, tapi bukan mencari kesalahan. Kalau SWOT itu lebih ke kita mengidentifikasi masalah kemudian mencari solusinya, begitu ya kalau nggak salah saya. Jadi ini agak kebalikannya Pak, tidak harus. Jadi misalnya nanti praktek beneran kita di sekolah
terlepas dari pendidikan guru penggerak, kita mau merumuskan visi dengan analisa yang lain juga boleh, dengan pendekatan manajemen yang lain boleh Pak Agung. Dan kebetulan yang saya pelajari adalah ini Pak, nanti kalau yang lain saya tambah banyak lagi pertanyaan panjenengan. Tapi nanti saya belajar lagi Pak. Demikian Pak Agung, terima kasih. Masih ada lagi? Sampun. Yang menemukan namanya Bagja namanya. Ada namanya tapi lupa. Siapa Bu? Akronimnya. Oh, akronimnya apa? Tapi ada penemunya, tapi saya lupa. Bukan. Oh. Terima kasih sekali sudah sampai pada slide terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu juga selaku PP saya, terima kasih sudah membersamai saya sampai akhir acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Yuga. Terima kasih untuk pagi ini yang luar biasa, Bapak Ibu guru hebat, terutama Bu Ani dalam mengcover pertanyaan dari Pak Agung, Pak Sukono, Pak Dwi, itu kalau dapat kami simpulkan di sini bahwasanya untuk visi SMK Negeri 2 Klaten itu sudah memenuhi kebutuhan murid. Jadi kalaupun harus dirubah itu sepertinya belum, karena menjawab semua tantangan di sini menjadikan peserta didik unggul di bidang vokasi yang berkarakter mulia, berdaya saing, berintegritas dan cinta lingkungan. Menjadikan peserta didik unggul di bidang vokasi yang berkarakter mulia. Karakter mulia itu sudah termasuk di dalamnya itu religius juga. Itu. Dan untuk unggul di bidang vokasi karena itu merupakan ciri khususnya vokasi. Itu ada di sini di kalimat yang berdaya saing global, di mana memang lulusan SMK nantinya akan mencetak siswa-siswi atau lulusan itu yang berdaya saing global, utamanya dalam dunia kerja. Berintegritas sudah pasti siswa-siswi SMK Negeri 2 ini saya yakin berintegritas, dan cinta lingkungan juga dibuktikan dengan adiwiyatanya. Jadi memang visinya sudah memenuhi kebutuhan murid. Gitu Bu Ani, karena memang visi sekolah itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan murid dan menjadikan mereka murid impian. Bapak Ibu semua sebagai pendidik di sekolah ini yang nanti tugasnya bukan lagi menuntut, melainkan menuntun. Terus yang kedua, dari kalimat rumpang tadi, memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu. Terus di sekolah itu kita mengutamakan apa, termasuk kita percaya bahwa murid ataupun murid di sekolah kita sadar betul. Itu pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan itu sudah melakukan survei ke murid-murid penjenengan, yang utamanya dalam murid di sekolah kita sadar betul titik-titik tadi. Nah, saran saya, bukan sarannya, hanya masukan saja, diterima monggo, enggak juga enggak apa-apa. Karena saya ini orang jarang sakit hati, makanya saya berbobot di sini. Itu gini, alangkah baiknya kalau penjenengan itu melakukan survei dengan menyebar angket ke siswa. Itu akan lebih baik lagi ke depannya untuk kita mengetahui, oh muridku gini pengen apa toh, seperti itu. Karena dengan adanya zonasi kan kita tidak bisa memilih murid itu ya. Pokoknya sak kecekele, yang penting cerak karo sekolahan gitu toh. Terus yang bisanya itu cuma dari prestasi, kita bisa menjaringnya itu pun ada kuotanya ya kalau untuk prestasi. SMK zonasinya dikit, zonasinya justru lebih banyak yang prestasi. Oh iya, itu. Nah itu nanti bisa menjadi senjata sekolah ini untuk bisa memiliki ciri khususnya. Jadi visi itu nantinya diharapkan akan menjadi ciri khusus dari sekolah ini yang membedakan sekolah ini dengan sekolah yang lainnya. Meskipun sama-sama SMK, meskipun sama-sama kalau dulu STMG, itu tetap nanti SMK Negeri 2 Klaten ini akan banyak dicari
karena ada pembedanya itu tadi. Begitu deh. So far untuk diskusi kita pagi ini luar biasa. Kita aplaus untuk Bu Ani. Terpuan Bu Ani. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ampun bosen-bosen menawi benjang gantosan rencang sing PPG. Kenapa? Dulu pun tidak PPG. Jadi ini udah